Begini, pertama dua hal. Pertama saya paham posisi Bapak Ibu sekalian sebagai senator ya, eh, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pada konstituen pasti. Ya. Nah, oleh karena itu sekaligus mengingatkan kepada seluruh staf agar saya sudah sampaikan ke Pak Sekjen ya. Nanti sore saya juga akan di Komisi 4 jam 18.30 agar setiap ada pertemuan semacam ini ya, atau raker atau RTB dimohonkan bisa online ya nanti dan semua kepala balai terlibat hadir ya, jadi sehingga nanti tidak lagi harus diinstruksikan untuk follow up dan semua harus di follow up ya. Jadi saya berjanji sekali lagi saya paham ya, Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan suara dari masyarakat. Kasih konstitusi yang tadi kita bicarakan sambil jalan, tapi apa yang memang kita bisa selesaikan dan itu adalah representasi kita akan selesaikan. Nanti kami sistem dapat mencatat semuanya, ya, kita catat ya. Dan tentu pada saat kali ini juga saya tidak akan bisa merespons satu persatu kasus per kasus ya. Nah, kasus-kasus per kasus itulah nanti yang kita akan buat tabulasi dari Pak Angelus, dari Ibu Badi. Apa masalah-masalah nanti kita cek secara reguler bagaimana perkembangannya. Belum tentu bisa selesai, Pak. Akan tetapi paling tidak Bapak Ibu tahu nggak bisa selesai di mana. Sehingga ketika nanti pertemuan konstituen bisa menjelaskan. Oke, itu janji saya pertama. Yang kedua tadi saya tidak akan bisa jawab satu persatu Pak ya, karena memang banyak kasus yang saya terus terang juga tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya sehingga butuh pendalaman. Sehingga di rapat berikutnya atau malam nanti saya berharap secara online kepala balai sudah terlibat gitu, sehingga mereka juga bisa mencatat dan ketika dikoordinasikan nanti sudah lebih gampang bergulir menyelesaikan persoalan itu. Itu dua itu yang pertama harus saya sampaikan. Saya akan jawab secara umum Pak ya, secara umum. Ya lagi nanti kasus per kasus kita akan coba selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan selesaikan secara adat. Oke. Pertama begini Pak, saya menjadi menteri sekitar 10 bulan ini menghadapi persoalan yang tidak mudah. Luasan hutannya yang ada di catatan luas sekali, 125 juta hektar, dengan tangan untuk menjaganya sangat terbatas. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa di satu tempat 2 polisi hutan, itu udah kebanyakan. Di banyak tempat nggak ada polisi hutannya Pak. Ya. Jadi ini persoalan kita. Persoalan kita adalah bahwa demikian luasnya tapak kita, tetapi ada limitasi mana orang yang bekerja itu sangat terbatas. Belum lagi kalau dilihat nanti di undang-undang kehutanan yang lama juga ada ironis bahwa sekarang partner kami bekerja itu kepala dinas ada di provinsi. Ya. Di kabupaten kota nggak ada kepala dinas itu Pak. Padahal tapaknya di kepala dinas. Nah, ini kan persoalan-persoalan struktural yang harus kita benahi. Tanpa ada perubahan-perubahan struktural yang dimaksud, sehebat pun apa menterinya, saya merasa tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, salah satu yang memungkinkan itu diselesaikan, seperti yang saya katakan tadi, Bu, ini membenahi forest government kita, membenahi tata kelola kehutanan kita. Semua yang masalah tadi kan masalah-masa lalu. Orang kawasan hutan tambang, orang kesukaan buat sawit, nggak boleh sama sekali, tapi sudah terjadi. Apa yang menjadi masalah? Apa yang jadi masalah? Pertama adalah ketidakadaan peta yang sama ya, di antara internal kami sendiri maupun dengan tadi kalau dikatakan IUP, ISDM. Kalau nanti soal perkebunan ada di Dirjen Pertanian, HGU-nya ada di Kementerian ATR BPN. Kami sekarang coba konsolidasi dulu Pak, tata secara baik dulu, mana yang hutan lindung mana yang hutan konservasi mana, HPK-nya mana. Dan terus terang, karena memang polisinya selama ini tidak ada satu one policy, akhirnya juga tumpang tindih izin di internal kami. Ada PPPH, tapi juga ada PPKH. Ada PPPH, tapi juga izin perhutanan sosial. Itu fakta. Saya tidak mau tutup-tutupi, ya. Itu fakta yang harus kita selesaikan dengan membuat satu platform tadi, sehingga nanti tentu akan ada masalah masa lalu yang akan kita selesaikan. Tapi paling tidak kita punya
apa namanya potongan, memotong mana yang memang bisa diselesaikan secara clean and clear ke depan, dan yang lama ini kita selesaikan secara pelan-pelan. Hanya dengan memiliki satu data yang baik, satu peta yang baik. Jadi kalau tadi ada masalah dengan Bang Tindi, konflik tenurial, persoalan apalagi tadi masyarakat yang merambah, satwa yang tidak terlindungi, ya karena ada desain governance yang selama ini ya, dengan segala hormat saya kepada para pendahulu saya, harus ada yang kita benahi. Dan mungkin saya nggak mampu membenahi satu periode, ya. Dan tidak, nanti saya berharap juga penerus saya bisa meneruskan terus apa yang sedang saya dan teman-teman pelopori ini. PS Pak, contohnya perhutanan sosial. Ini kan ide yang sangat brilian ya, di launching sekitar 8 tahun yang lalu, bahwa selama ini rakyat hanya melihat indahnya hutan dari jauh. Hutan dijaga dengan polisi hutan, ya, kriminalisasi masyarakat rakyat kita, tapi livelihood mereka, basic need mereka tidak terpenuhi. Apakah mungkin kita menjaga hutan kita rindang, ya, dan kita menjadi paru-paru kita tanpa mensejahterakan masyarakat? Ini perhutanan sosial. Jadi justru sekarang di-legalize, masyarakat boleh masuk ke hutan, boleh memanfaatkan hutan untuk kepentingan mereka, tapi ada norma-norma yang dilakukan untuk tetap menjaga hutan secara lestari. Inilah yang disebut tadi, ada Bapak Ibu mengatakan ada keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Tidak mungkin Pak kita membangun ekologi tanpa ekonomi, atau sebaliknya ekologi yang baik juga ditopang oleh ekonomi. Oleh karena itu saya paham sekali sekarang kita punya 8,4 juta yang sudah diberikan hak kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu juga ada pengajuan dari konstituen Bapak, nanti akan saya akomodir. Tapi problemnya sekali lagi bukan hanya di luasan. Ketika sudah diberikan tidak produktif, kurang bibit, pendanaan, infrastruktur. Nah makanya kemarin 2 minggu yang lalu saya tanda tangan MOU dengan OJK di Lampung, ya, di Lampung, untuk memungkinkan meskipun ini bukan HPL, meskipun ini bukan HGU, tapi tetap bisa melalui green taxonomy di OJK untuk didorong untuk bisa didanai oleh perbankan, sehingga apa aset akses yang sudah diberikan kepada para petani hutan di petani hutan tersebut melalui KUPS, kelompok usaha petani sosial, juga dapat kemudian mengajukan anggunan menjadi hak tanggungan di perbankan. Ini sedang berproses Pak. Dan kita coba Lampung kemarin menjadi salah satu pilot project kita, di mana kata Pak ini sudah produktif, mereka sudah tanam kopi, alpukatnya bagus sekali. Bagaimana men-scaling up, membuat lebih pasarnya lebih luas lagi sehingga kesejahteraan petani tadi bisa meningkat. Begitu juga hutan adat, tadi Bapak Ibu banyak menyampaikan. Saya masuk ya di bulan April, saya membuat Satgas percepatan pemberian hak terhadap hutan adat. Apa namanya yang persisnya? Penetapan. Satgas percepatan penetapan hutan adat. Ya. 8 tahun Ibu, dulu totalnya hanya 322.000 hektar yang diberikan hak pada masyarakat. Masih ada peta indikatifnya sekitar 1,4 juta hektar yang dapat diberikan pada masyarakat. Saya ajak akademisi dari IPB, dari UGM, dari Universitas Uncen, semua saya ajak. Saya ajak juga LSM-LSM yang selama ini melakukan advokasi terhadap hutan adat, AMAN, BRWA, dan buat sebuah tim yang inklusif untuk bekerja bersama-sama sehingga tidak ada dusta juga antara kami nih gitu, antara kita nggak ada dusta. Bahwa kalau ada mentoknya di mana kita selesaikan bersama-sama. Insya pada akhir tahun ini kita bisa selesaikan sekitar 70.000 hutan adat ya. Dan ini juga terkait dengan Pemda. Mohon nanti kalau Bapak Ibu Bupati, penetapan hutan adat itu harus dimulai dengan Perda MHA, masyarakat hukum adat. Tanpa itu juga nggak bisa. Jadi juga tidak ada dusta di antara kita nih. Siapa yang mentoknya di mana? Ayo kita kerja sama-sama. Di mana letak mentoknya kita kerjakan bersama-sama. Jadi saya punya komen Bu, ada 1,4 juta hutan adat yang akan bisa kita percepat karena saya yakin bahwa masyarakat adat, masyarakat lokal yang salah satu yang mampu menjadi the guardian of the forest, itu menjadi penjaga hutan. Saya weekend kemarin Pak, hari Minggu yang lalu, saya ada di Ciamis mengunjungi satu hutan adat ya. Desa adat namanya Kuta di Ciamis. Bapak tadi menyatakan Ciamis Bapak. Saya tinggal di sana, saya tidur di sana, berinteraksi dengan masyarakat, luar biasa. Ratusan tahun mereka punya hutan yang terjaga, ada hutan larangan.
yang bahkan kita tidak boleh masuk pakai alas kaki di sana. Saya masuk ke hutan tersebut, becek-becekan, saya mencoba menikmati dan mengalami secara langsung apa yang dialami oleh masyarakat. Luar biasa, tidak pernah ada banjir, tidak pernah ada kebakaran, dan tidak pernah ada paceklik sehingga mereka kelaparan karena cukup dengan sistem pertanian yang ada di sana. Ini saya kira menjadi kapal yang baik yang bisa direplikasi, dipercontohkan di beberapa tempat. Ini ada dusun Kuta, ya masih ada 5 dusun lagi. Saya perintahkan kepada Pak Direktur untuk bagaimana ini juga kita berikan hak segera mungkin bagi sebagian dari proyek percepatan penetapan hutan adat tersebut. Kemudian PKH, tadi menyampaikan PKH-nya apa kepanjangannya? Penertiban kawasan hutan, Satgas. Sejak Satgas ini ada, Bapak, otoritas ada di PKH. Saya masih bagian dari sana, 40-50 orang saya bekerja di Satgas untuk membenahi berapa yang sebenarnya kawasan hutan kita yang sudah ditanami oleh sawit. Semua dirjen saya, sekjen saya, kemarin juga kita datang semua, ada 4-5 orang dirjen yang kadang-kadang harus bekerja di Kejaksaan Agung untuk mengerjakan sesuatu yang memang jadi masalah. Komitmennya adalah bahwa ini adalah untuk korporasi yang akan di pengambilan kembali korporasi, ya, pengambil alihan, tapi sebenarnya masa lainnya penguasaan kembali itu untuk korporasi oleh perusahaan. Dan oleh karena itu, ya, masyarakat yang memang milik mereka tapi berada di kawasan hutan 2 hektar maksimum sampai 5 hektar itu bagian dari yang akan diputihkan. Tapi masalahnya tidak gampang. Yang namanya Cukong kata Bapak tadi jago-jago, ya. Dia punya masyarakat binaan kira-kira demikian untuk menguasai 55 hektar dikali 30 kali 50. Ketika diverifikasi ya orang yang mengaku bahwa dia bekerja di sana. Nah ini suatu hal yang tidak mudah, Pak. Tapi saya secara pribadi, ya, saya punya komitmen sekali lagi di bawah 5 hektar seperti yang ada diperjanjikan, ya. Itu bisa kemudian diputihkan, ya, nanti dikeluarkan bahkan dari kawasan hutan atau tergantung di daerah konservasi. Kalau konservasi 1 daun, ya. Tapi di daerah-daerah yang sudah HP atau HPK itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan supaya jadi bagian dari masyarakat. Apakah gampang misalkan? Nggak gampang. Ya. Kita ada task force dari berbagai macam kementerian bekerja. Ya, itulah hasilnya sekarang ini. Yang kemarin baru hari Jumat diserahkan kepada Agrinas, ya. Dalam prosesnya verifikasi secara detailnya sekali lagi bukan gampang, tapi bukan mungkin kita akan bisa selesaikan. Perdagangan karbon tadi berapa Bapak? Tidak ada diskriminasi, Pak. REDD tetap jalan. Bahkan sekarang kita coba untuk mulai masuk ke voluntary carbon market, ya. Bagaimana kemudian masyarakat adat, hutanan sosial, lain juga korporasi bisa mendagangkan karbon, ya, secara voluntary, secara sukarela. Sedang ada proses revisi Perpres 98 yang selama ini membuat investor tidak mau masuk. Ini sedang saya rapikan, Bapak, sehingga sekali lagi akan ada satu mekanisme perdagangan karbon yang berkeadilan. Tidak hanya pemerintah pusat yang mendapatkan, tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga tidak hanya pemerintah kabupaten kota, tapi juga masyarakat yang memiliki tapak juga akan memiliki itu. Sekali mekanisme ini dengan sistem nesting segala macam, yang secara detail bisa kita bicarakan panjang sekali, tadi tidak mungkin saya sampaikan ini, tapi insya Allah, Pak, ya, saya akan berjanji untuk merapikan ini supaya sekali lagi kita juga akan mendapatkan benefit dari kerja masyarakat untuk menjaga hutan dan alam. Terakhir soal karhutla, puji Tuhan, alhamdulillah kita memiliki tantangan yang sangat besar terhadap karhutla, tapi pelan dan tapi pasti angka karhutla kita tetap kita bisa pertahankan ini. Dari 1,6 juta pada tahun 2015, ya, 1,6 juta, ya, terakhir di 2024 sekitar 300.000, ya. Pada tahun ini kita bisa dengan kerja yang luar biasa dari BMKG, dari BNPB, dari Manggala Akti kami tentunya, dengan semua stakeholder termasuk Kapolda dan Pangdam. Hampir tiap hari telepon Kapolda, Bu. Ada titik api di mana, saya telepon Kapoldanya, saya telepon Pangdamnya, bahwa kita sama-sama turun. Kalau sudah keluasannya besar, saya telepon Kepala BNPB, telepon Ketua BNPB untuk diadakan OMC, operasi monitoring cuaca, yang memungkinkan terjadi hujan. Tapi kadang-kadang hujan nggak bisa turun karena pembentukan awannya yang memang terbatas karena memang cuaca. Tapi alhamdulillah, Bu,
sekitar tahun ini nanti Pak definitifnya akan kita laporkan sekitar 200.000 yang terbakar, masih banyak, tapi sekali lagi lihat progresnya ini terus berkurang. Sekali lagi dengan pasukan penggalaan kita yang semakin baik, perlengkapan yang semakin baik, terutama menggunakan teknologi OMC, operasi imun. Dan saya tidak mengatakan bahwa kehutanan fine saja, tantangannya besar sekali, dan Bapak Ibu tadi sebutkan desa bertahun sekian tahun ada di kawasan hutan, 30 tahun dalam hutan segala macam, itu fakta. Itu fakta. Tetapi sekali lagi saya memiliki komitmen politik yang clear, ya. Selama memang masyarakatnya sudah ada di sana dalam kurun waktu yang lama, apalagi penetapan kawasannya belakangan ketimbang datangnya penduduk yang ada di sana, ya, secara pelan kita akan keluarkan, Ibu. Saya lebih baik mengurus yang betul-betul hutan ketimbang hanya klaim bahwa hutan kita luas tapi ternyata juga tidak ada produktif dan masyarakat ada di sana. Jadi sekali lagi mohon bantuan, mohon saran dari Ibu sekalian. Jadi mata telinga kami untuk menghubungi, menjembatani antara konstituen. Semuanya nanti kita akan coba selesaikan. Apakah bisa selesai? Belum tentu, ya. Tapi Bapak boleh nilai nanti dari effort saya dan teman-teman saya untuk berusaha menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu semua temui di lapangan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.